mereka masih berpikir jahat terhadap Habib Rizik Syihab seperti itu kan. Nah, hal ini menurut saya sangat keliru dan di sini saya menghimbau untuk menyudahi hal tersebut. Ini terlihat yang pertama dia menguasai apa yang dia katakan. Kemudian cukup meyakinkan kan dirinya. Nah, selanjutnya adalah dia ini terlalu terburu-buru untuk membuat kita yakin supaya yang memang dia tuju ini tercapai. Yaitu tadi ketemu dengan Habib. Dan juga setelah bertemu dengan Habib, ada dugaan memang akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian mempunyai beberapa atau banyak keahlian, antara lain soal teknologi, IT dan juga soal spesifikasi atau teknis peledakan atau bom. Nah, kemudian bahkan sempat untuk menawarkan kalau mau bom di mana seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini sebetulnya siaran ulang. Barusan beberapa menit lalu kita baru saja selesai live streaming, tapi qadarullah, masya Allah, ternyata nggak tahu saya masalahnya di mana ya. Suaranya nggak muncul. Allah, padahal yang nonton live streaming tadi lebih dari 1000 ya. Oke, ini ya kita ulang lagi, tapi karena kita rekam, nanti segera kita edit dan kita tayangkan ulang. Tamu saya Aziz Yanuar, pengacara yang nggak usah ceritain lagi dah ya. Oke, Aziz Yanuar ini kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, ada yang menarik dari perkembangan terakhir seputar guru kita, ulama kita, Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, Aziz ya. Intinya seperti dalam judul yang di thumbnail di siaran live kita yang tadi terganggu suaranya tadi, bahwa fitnah dan jebakan tidak henti-hentinya pada Habib Rizik Syihab. Yang terbaru adalah ada orang yang banyak sebetulnya orang yang mundar-mandir bikin masalah di Petamburan ini banyak, tapi kita satu yang kita bicara kali ini ada orang yang mengaku-ngaku ahli macam-macam, termasuk ahli merakit bom, dan berusaha menemui Habib Rizik Syihab yang sepertinya menawarkan untuk mengebom di mana gitu. Posisinya gimana nih, Aziz Yanuar? Monggo. Ya, jadi memang kejadian ini kurang lebih pada 27 atau 28 November 2022 yang lalu. Kemudian hal ini kita laporkan kepada pihak kepolisian pada hari Seninnya. Pada tanggal 29. Berarti peristiwa satu ya? Peristiwanya satu. Orang tersebut informasi jadi di depan kediaman Habib itu ada beberapa rekan-rekan dari Persaudaraan Relawan Indonesia dan Badan Anti Teroris dan Komunis, saya juang dari Front Persaudaraan Batik, singkatannya Batik ya. Nah itu kemudian pada suatu kesempatan siang atau sore hari itu ini yang memang kita sudah laporkan ini kejadian ini, orang tersebut itu datang ke Petamburan, ke kediaman Habib, kemudian cerita mau ketemu Habib, mengambil informasi dan juga mengatakan dia pernah ya lama tinggal di luar negeri, kemudian mempunyai beberapa atau banyak keahlian, antara lain soal teknologi, IT dan juga soal spesifikasi atau teknis peledakan atau bom. Nah, kemudian bahkan untuk menawarkan kalau mau bom di mana seperti itu. Jadi di situ juga diskusi dengan teman-teman Batik dan kawan tadi ya, orang-orang di
institusi negara, ya, pemerintah ya. dia ada bawa badge-nya gitu kan. Kemudian juga mempersilahkan untuk mendokumentasikan dari pihak kita gitu, informasi dari saksi-saksi seperti itu. Kemudian juga bahkan dia bawa paspor, kemudian tiket pesawat dari Singapura. Gitu. Ya, tadi saya lihat saudara sekalian, tadi memang seperti kata Ajis, orang ini menurut saya rada aneh ya, dengan spesifikasi keahlian yang dia klaim mampu tadi bisa menguasai teknologi informasi IT ya, kemudian menguasai cara merakit dan membuat bom gitu ya. Kemudian nanti Ajis ceritakan ada traffic pembicaraan ya. Iya. Jadi selama pembicaraan itu, selama dia diterima di screening lah katakanlah teman-teman petugas tadi dari Batik dan PRI, Persaudaraan Relawan Indonesia tadi, memang direkam. Dan dia tahu karena juga ada itu videonya ya, walaupun nggak full ya. Ya, ada video-video. Jadi dia tahu, bukan ambil. dicuri-curi tahu. Ya, jadi dalam rekaman-rekaman itu, traffic itu memang dia mengaku dan menunjukkan memang namanya Yusuf Maksud Sairang ya. Artinya dia berkunjung, bertamu, otomatis dokumentasi dan juga rekaman itu adalah hak dari yang punya tempat kan. Oke. Jadi hal tersebut ini sebenarnya untuk bagian antisipasi kita. Dan alhamdulillah kadar Allah memang ternyata kecurigaan kita ini cukup beralasan. Sehingga transkrip rekaman tadi beserta bukti-bukti yang sudah kita siapkan kita bawa kepada pihak Mabes Polri. Oh, dilaporkan ya ke Barreskrim ya? Ya, ke Barreskrim karena kita mengantisipasi tuduhan pasal 13C undang terorisme. Apa ini? Menyembunyikan informasi yang sering dituduhkan kepada beberapa. Iya, jadi kalau nggak salah Ustadz Farid Akbar dan kawan-kawan itu kena pasal 13C, dianggap menyimpan, Haji Munarman juga ya, menyembunyikan informasi tentang terorisme. Karena Ajis dan teman-teman tidak mau ngambil risiko itu, dan juga memang yang paling penting antisipasi. Karena begini saudara, selain bisa terkena pasal 13C yang dianggap menyembunyikan informasi terorisme, ini kan dalam logika saya ya, orang awam ya, yang sama sekali tidak masuk lingkaran FPI dan kawan-kawannya, cuma saya memang kenal baik dengan beberapa teman-teman Habib ya. Nah, ini kan bisa jadi nanti kalau misalnya nauzubillah aja kejadian jagur di mana gitu kan, orang ini atau siapapun dia segera memframing bahwa orang ini, si Yusuf ini pernah bertemu dengan Habib dan minta restu lah, izin, perintah segala apapun lah digoreng. Nah ini makanya Ajis dan kawan-kawan sudah tepat dia melaporkan ya. Iya, kita lakukan itu sebagai bentuk antisipasi dan juga memang kalau misalnya memang itu tujuannya fitnah, berarti kan memang pihak-pihak ini tidak henti-hentinya untuk bermain di area-area fitnah dan juga area-area tuduhan keji ini terhadap siapapun anak bangsa di Republik ini ya. Dalam hal ini Habib Rizik Syihab seperti itu. Dan artinya kalau lagi-lagi orang-orangnya apalagi nauzubillah min dzalik, kalau memang dari bukan masyarakat biasa makanya itu tentu saja membuktikan bahwa mereka masih berpikir jahat terhadap Habib Rizik Syihab seperti itu kan. Nah, hal ini menurut saya sangat keliru dan di sini saya menghimbau untuk menyudahi hal tersebut karena memang ini tidak akan membawa manfaat apapun. Karena yang disampaikan Habib ini bukan semata-mata karena kebencian, bukan sedikit pun karena kebencian juga, tapi ini semata-mata tidak lain tidak bukan karena bentuk kecintaan beliau terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Beliau juga mengkritisi ini berbagai kebijakan itu terkait dengan bukan pribadi, tapi jadi bukan kepribadinya gitu. Bukan personalnya ya, jadi tidak ada kebencian tapi kritik masukan kepada pejabat publik. Nah ya, yang perilakunya apalagi peraturan perundangan yang dibuat dilahirkan itu akan sangat berpengaruh kepada masyarakat, pada rakyat. Oke, balik ke Yusuf Maksud Sairang tadi. Jis, waktu ditanya teman-teman waktu ngobrol panjang lebar itu, ada nggak gejala-gejala kayak orang-orang yang sekarang ODGJ gitu lah ya? Ngomongin kacau, ngatur atau bagaimana nih? Enggak sih, kalau kita mendengar dari transkripnya, rekamannya, kemudian kita baca juga transkripnya dari rekaman tersebut, kita mendengar
dan menyimak bahwa memang ini terlihat yang pertama dia menguasai apa yang dia katakan. Kemudian cukup meyakinkan kan jadinya. Nah, selanjutnya adalah dia ini terlalu terburu-buru untuk membuat kita yakin supaya yang memang dia tuju ini tercapai gitu. Ya ini yang itu tadi ketemu dengan Habib. Dan juga setelah bertemu dengan Habib ada dugaan memang akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan, yang itu kita khawatirkan. Nah itu makanya kita antisipasi dengan tidak sembarang bisa bertemu dengan Habib kalau misalnya bukan tamu yang terjadwal. Kemudian juga diperiksa juga gitu, pembicaraan juga kita simak dengan baik supaya nanti tidak ada hal-hal yang memang kita tidak inginkan terkait dengan proses pembebasan bersyarat yang masih dijalin oleh Habib Rizik. Sekarang nggak bisa bayangkan nggak kalau misalnya terjadi pertemuan dengan Habib Rizik Syihab, terjadi pertemuan, lalu kita ngobrol begini ya, Habib, orang ini ngobrol, lalu entah gimana ceritanya ada foto, lalu gimana ceritanya foto itu beredar secara luas, viral, Yusuf Maksum Sairang bertemu dan ngobrol dengan Habib Rizik Syihab, ya. Dan tidak lama kemudian terjadi jeger gitu, bom meledak beneran, entah dia, entah siapa, segala macam, kan bisa langsung dikatakan, oh iya Habib itu memang teroris, pelakunya aja udah menghadap Habib sebelum melakukan pengeboman, kan begitu kurang lebih ya? Iya. Jahat betul kalau gitu ya? Iya, itu makanya yang kita antisipasi. Jadi kita minta maaf juga sama masyarakat luas bahwa memang jadwal bertamu kepada Habib ini kita perketat, karena kita mengantisipasi hal ini gitu kan. Tapi sekali lagi ini adalah bentuk antisipasi kita supaya orang-orang yang berniat jahat terhadap masyarakat, termasuk dalam ini para Habib Rizik, tidak bisa sesukanya dan juga memang niat-niat jahat mereka tidak bisa kita penuhi gitu. Tadi Aji cerita peristiwa tanggal 27 November ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, ya. Lalu gimana respon petugas di sana waktu dilaporkan? Ya, itu kan pengaduan masyarakat. Yang jelas kita ada tanda terimanya juga, kita sudah kirimkan. Sebelumnya dan sesudahnya memang ada beberapa kejadian-kejadian di Petamburan ini, ada beberapa orang, ada yang ngaku memahami, agak inilah jiwa gitu mungkin, terus mau ketemu Habib cerita panjang lebar soal kondisi dunia lah gitu. Kemudian ada tapi nggak ketemu Habib kan? Enggak, makanya kita sering kemudian ada yang bolak-balik memfoto, ambil gambar ya, ambil video ke kediaman Habib, kita tegur. Kemudian juga ada yang bolak-balik ngambil video, ngambil gambar, mengaku dari institusi tertentu, tapi setelah kita tanya kartu anggotanya nggak bawa gitu kan. Tapi lagi-lagi kita nggak bersikap arogan, kasar, dan juga main fisik, enggak gitu. Kita instruksikan pada teman-teman untuk baik-baik kepada mereka gitu kan, dan juga sikapi menghormati tamu, tetap seperti itu. Kemudian itu baru yang di Tamburan. Kurang lebih ada 4 atau 5 kejadian. Yang disentuh juga ada. Kadang Habib tidak ada atau ada ini motor mondar mandir ngambil video, ngambil foto, terus 2 orang boncengan gitu. Kadang 1 motor, kadang 2 motor gitu kan. Kemudian ada juga pakai kendaraan roda 4. Bahkan itu udah saya ceritakan kemarin bahkan sempat agak arogan, lebih galak dia gitu kan. Nah, kemudian ada juga awal-awal CCTV dipasang di depan gerbang Habib, ada pohon ditaruh di situ, colokannya kemudian nyolok ke listrik masyarakat, warga sekitar gitu kan. Dan akhirnya lagi-lagi luar biasa, barang tersebut kita copot, tapi sebelumnya kita tanya dulu ke warga siapa yang suruh gitu kan. Warga itu menjawab dari pihak tertentu lah gitu kan, masang. Kemudian juga dapat institusi nggak? Iya gitu. Kemudian itu mengarah betul ke ruang pintu ruang tamu Habib. Jadi terus sama pihak Habib, kemudian pohonnya itu dibeli, kemudian ditebang. Jadi tetap kita menghargai kepemilikan dan tidak zolim, meskipun kita terasa terganggu lah dengan hal ini. Dan juga ada yang ketika Habib ke check up rumah sakit, ada juga yang beberapa kali
tanya informasi soal Habib ke petugas iya rumah terekam juga ada ini juga dokumentasinya kita ya tadi saya dikasih di share fotonya dia di depan semacam resepsionis atau apalah ya bukan resepsionis ya ada ini juga sih ada monitor apalah tapi mungkin petugas yang dianggap berwenang dan mengetahui minimal medical recordnya ya minimal kan ya jadi berbagai cara terus yang pernah lakukan ya khusus di Sentul ini kan sebetulnya menarik masa sih pasang CCTV ke tempat Habib tapi listriknya nempel dari warga lalu maksud saya gini lah apalagi dia bilang dari institusi tertentu ya negara tertentu kan itu kan pasti bakal ketahuan gitu loh dan kita kalau saya itu udah ada lama kalau gitu dan itu kalau saya nggak salah saya kirimkan surat protes itu ya kepada institusi itu jadi kita kirimkan surat protes dengan bukti-bukti ya kita bilang kita punya intinya dan kita keberatan dengan hal tersebut maksudnya apa kita minta klarifikasi lagi bukan protes kita minta klarifikasi apa betul ini tapi nggak dijawab aduh nah tapi kembali ke soal kisah di Petamburan ini ya itu dia bawa bom ya jadi tasnya itu agak besar tasnya besar di dalam tas itu ada tas kecil lagi gitu. Ada partisi lagi betul ada ya? Terus ada semacam apa ya kayak semacam token ya kalau informasinya kalau nggak salah semacam token dan semacam paket kecil yang ada tombol-tombol gitu itu banyak dan teman-teman nggak berani buka orang mereka mengatakan kita disuruh buka bang gitu kan buka aja gitu kan nggak ambil risiko mereka kan. Jadi serius juga ya sebetulnya ya ya lumayan terus juga yang aneh itu dia bawa badge beberapa institusi malah gitu kan ada badge itu ID card ya bukan badge itu semacam tanda kewenangan tanda kewenangan kemudian ada kartu ada tanda pengenal institusi juga ada aduh jadi gimana kalau dulu ingat waktu Habib masih di Mekah dan baru pulang ada konon katanya upaya rekonsiliasi ya jadi gini kalau misalnya memang kita kan sudah berkali-kali menegaskan Habib diperlakukan seperti apa seperti yang luar biasa kecuali mana ini diperlakukan tidak adil tetap beliau sabar dan juga menghadapi ya tidak ada upaya perlawanan kekerasan dari beliau kan dan juga kepada dari keluarga dan lingkungan nggak ada termasuk dalam ini misalnya mau di stigma FPI ya nggak ada juga gitu kan nah jadi memang murni bisa dilihat ya memang gerakan yang berlangsung dan juga perlawanan petik ya yang dilakukan oleh Habib terkait dengan kondisi negara dan masyarakat ini mungkin bentuk koreksi dan juga kritik yang membangun gitu kan artinya memang kalau ini dipandang secara jernih harusnya hal-hal ini nggak terjadi gitu kan dan apalagi sampai di framing diyakini hal-hal yang negatif jahat betul terhadap Habib menurut saya harusnya segera disudahi. Jadi memang menariknya gini saudara saya, apalagi tadi dicelakan orang yang dari tutur katanya menguasai persoalan yang dia sampaikan ya. Jadi bukan orang ODGJ lah, orang nggak waras bukan ya pertama. Yang kedua, tapi masa iya sih orang ini atau yang nyuruh pada kutip sebodoh itu kalau dia berusaha menarasikan kepada publik bahwa Habib Rizik itu radikal, ya kan? Radikal bahkan teroris karena menyetujui bom dan sebagainya ini kan salah alamat banget ya. Pertama begitu Habib pulang dari Mekah yang digaungkan pertama revolusi akhlak. Kita tahu selama ini revolusi itu identik dengan berdarah-darah korban kacau segala macam, tapi ini revolusi akhlak yang digaungkan kan. Itu pun orang udah jadi kemanasan kan mereka. Kemudian dalam narasi pidato-pidato rapat-rapat pun juga tidak ada yang angkat senjata bawa begini nggak ada kan gitu loh. Ya makanya tadi saya katakan kalau terkait dengan revolusi memang perubahan yang seketika. Apa yang direvolusi? Akhlaknya. Akhirnya orang yang jahat jadi baik, yang pembohong jadi jujur, yang zalim jadi adil. Itu kan berubah seketika gitu kan. Lawannya apa? Pelan-pelan evolusi kan. Nggak bisa kalau evolusi kelamaan. Kenapa? Merusak aja dasarnya. Jadi makanya yang Habib katakan revolusi akhlak kan begitu. Jadi menurut saya hal ini cukup membangun dan sangat menarik gitu kan. Menurut saya harus segera disudahi ya kriminalisasi atau tuduhan atau kampanye buruk terhadap Habib Rizik dan juga tadi frame
meyakini kejahatan betul yang dilakukan oleh Habib itu terkait dengan bom apa tadi, menurut saya harus disudahi juga, harus dilihat secara jernih dan waras serta akal sehat. Oke, jadi sepanjang obrolan ini sebetulnya obrolan ulangan kurang lebih sama. Tadi saya ulang lagi, tadi kita beberapa waktu lalu belum lama itu kita siaran live streaming, cuman karena kendala teknis gimana nggak kuasa kita ulang lagi. Tapi sepanjang obrolan ini Ajis sama sekali tidak menuduh, memojokkan kelompok atau pihak tertentu ya, bahwa dia beberapa kali sampaikan si Anu mengaku dari ini dari itu, kan dia hanya menyimpulkan saja, tidak bahkan dari PT ABC gitu misalnya XYZ kan enggak kan gitu kan. Tapi kira-kira kita bisa paham lah ya, sebagai rakyat awam kita bisa paham bahwa yang bisa melakukan hal seperti ini adalah kekuasaan, penguasa ya. Kita kalau lu jangan duduk sembarangan, udahlah kita sama-sama tahu lah ya, itu penguasa. Dan seperti Ajis tadi bilang, hentikan, please, cukup, mari kita sama-sama arahkan konsentrasi kita, energi kita, sumber daya kita untuk memperbaiki negara bersama-sama. Gitu ya. Oke, gitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.